Salam edukasi now, pintar itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kalian sehat dan sukses selalu. Balik lagi sama gua Paki dan Ahmad. Kali ini di channel kita Edukasi Now, pintar itu penting. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, like, and comment, dan juga yang udah nonton di video-video kita sebelumnya ya, bersama saya. Ya, Bro Ahmad, kemarin kita udah sama-sama menyaksikan ya tentang pelantikan Presiden ke-8 Indonesia beserta para menteri dan juga jajarannya di Kabinet Merah Putih. Di tanggal 20 Oktober ya, disiarin di media televisi juga, Mas. Betul. Kemudian kami juga mengucapkan selamat atas pelantikannya ya, Mas. Betul. Selamat bekerja. Semoga bisa memenuhi harapan rakyat Indonesia, bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju gitu ya. Tidak hanya negaranya saja Mas yang maju, harapan kita tuh rakyatnya juga pola pikirnya maju, pemerintahnya juga bisa ikut maju juga nih dalam pola pikirnya. Iya, Mas. Betul. Dan juga harapannya ya Bro Ahmad, Ya. pemerintah bisa menjaga rakyat Indonesia dari ancaman global dan penjajah dalam segala bidang. Ya nggak Bro Ahmad? Betul, Bro Paki. Oleh karena itu, di video kali ini, konten kali ini kita akan membahas tadi Kabinet Merah Putih ya, dan fokus pada kementerian yang kalau kita lihat setelah pelantikan Presiden itu, kementerian ini merupakan hal yang baru karena jumlahnya banyak. Iya, terbanyak dalam sejarah ya, sejarah. Kalau gue lihat sampai detik ini sih tujuan Prabowo masih reasonable lah, Iya. baik menurut gue. Ya kita lihat saja ya ke depan akan seperti apa nih pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran dan beserta para menteri dan jajarannya di Kabinet Merah Putih. Nah mungkin kita langsung aja ya, Bro Ahmad, membahas tentang kementerian apa dulu gitu. Ya, sektor paling penting kalau menurut saya ya pendidikan ya. Apalagi di Kementerian Kabinet ini pendidikan itu terpecah. Kalau periode sebelumnya atau presiden sebelumnya menteri ini hanya satu, Kemendikbud ya. Sekarang terbagi menjadi 3 ya. Pendidikan kebudayaan ada menterinya sendiri, kemudian pendidikan dasar dan menengah juga ada, kemudian satu lagi pendidikan tinggi sains dan teknologi. Bahkan wakilnya pun tidak hanya satu, Bro. Misalkan di pendidikan tinggi sains dan teknologi itu ada wamennya, itu ada 2. Artinya mungkin ini bisa sinergi ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ya, pertama kita akan bahas pendidikan dulu ya, Bro. Iya, betul Bro. Nah, terkait dengan pendidikan sebenarnya salah satu tantangan utamanya dalam dunia pendidikan saat ini adalah, kalau menurut pendapat saya, itu perubahan paradigma ya, pola pikir dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di era sekarang, model pendidikan kan sudah modern ya, tidak konvensional lagi. Artinya pendidikan tradisional yang bersifat top down atau bisa juga masih berpusat pada guru maupun dosen lah, atau tenaga pendidikan ini sekarang mulai ditinggalkan perlahan-lahan ya. Nah, jadi pendekatan yang ada sekarang itu lebih kolaboratif dan berpusat pada siswanya. Jadi siswa, makanya ada model pembelajaran yang namanya SCL, Student Center Learning ya. Dan ini juga kalau kita lihat tuntutan di abad 21 itu ya, pada aspek keterampilan ya, itu lebih banyak membahas bukan hard skill lagi tapi soft skill. Bagaimana di sini tuntutan keterampilannya ada kreativitas, pemecahan masalah, kemudian juga ada yang namanya berpikir kritis ya, atau critical thinking ya. Jadi mendorong pendidikan supaya lebih fokus pada pengembangan kemampuan terkait melalui metode yang inovatif dan interaktif. Jadi tantangannya sebenarnya paradigma pendidikan ini ya, proses yang mungkin sudah moving ya dari tradisional ke modern. Jadi itu provokasi terkait dengan paradigma pendidikan yang harus dibenahi ya. Kemudian juga ada beberapa analisis yang kita lihat di beberapa sumber ya.
Di antaranya poin-poinnya tentang kualitas pendidikan. Gimana menurut? Ya, jadi yang pertama itu ya bro, kualitas pendidikan di Indonesia perlu diperbaikin, yang mana dari era sebelumnya, pemerintahan sebelumnya kan dianggap tidak mengerti tentang pendidikan gitu kan. Makanya yang diharapkan oleh kita sekarang, jangan salah mengambil langkah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan salah juga dalam menentukan orang yang ahli di dalam pendidikan untuk bisa problem solving gitu kan. Iya. Problem solvingnya itu harus bisa menyesuaikan dengan budaya dan kondisi manusia di Indonesia. Misalkan dalam melakukan studi banding atau tiru dalam percontohan pendidikan, jangan kita pilih negara yang cara berpikir atau budayanya sangat timpang lah dengan kita ya, ataupun sudah sangat maju gitu kan. Secara infrastruktur Ya. maju, sarana prasarana maju. Betul. Pilihlah negara-negara yang mengedepankan kualitas SDM-nya seperti Jepang, China, Korea. Dan juga kita bisa melihat fakta nih bahwa negara India dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, tapi sebagian besar perusahaan di Amerika itu CEO-nya itu adalah orang India. Nah, kita bisa juga tuh jadi apa? Jadi sebagai negara contohan ya, tadi banding ke India seperti itu. Gimana sih caranya negara-negara tersebut yang mengedepankan cara untuk meningkatkan kualitas SDM-nya itu bisa bersaing dengan negara-negara maju yang ada di Eropa gitu kan. Dan bahkan negara-negara tersebut itu dulunya berkembang. Iya. Secara Indonesia dulunya maju. Contohnya China ya. China itu dulu beberapa universitasnya peringkatnya sama, ratusan, tapi sekarang udah naik sampai puluhan ya peringkatnya. Jadi memang kita bisa meniru negara-negara yang sepadan seperti itu. Jadi emang basicnya itu harus dari kualitas SDM dulu. Iya, benar. Terus ada yang kedua apa bro? Jadi selanjutnya kaitannya dengan SDM ini sebenarnya lebih ke memastikan kualitas guru, dosen maupun tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional bro. Jadi di sini guru dan dosen itu harus kompeten dan terampil, dalam artian di sini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas pendidikan. Jadi SDM ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau bisa itu pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan ada ya, baik guru diperhatikan juga agar mereka mendapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan baru dalam dunia pendidikan yang berkembang terus sampai saat ini. Jadi kalau saya amati, apalagi saya juga sebagai tenaga pengajar, guru maupun dosen saat ini memang lebih tuntutannya ke administrasinya, pusing di administrasinya. Harusnya kan mereka harus fokus ke mengajar siswa, memberikan waktu yang lebih baik, apalagi di pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi ini sebenarnya kalau kita ngomong dosen itu, mereka sebenarnya yang paling penting adalah penelitiannya, tapi kebanyakan dosen saat ini ya ataupun lembaga pendidikan memang masih mengedepankan pengajaran ya. Jadi apalagi pengajaran ditambah beban administrasi yang menumpuk ya. Jadi dalam satu semester itu kadang-kala kita juga manajemen waktunya untuk melakukan penelitian itu sangat minim sekali ya. Nah, harapannya dengan adanya Menteri Pendidikan ini ya, apalagi terfokus ada tersendiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, beliau bisa merumuskan kebijakan nantinya membuat pendidikan itu semakin efektif ya, semakin efisien dan maju ya, khususnya bagi SDM tenaga pendidik baik guru maupun dosen. Iya. Jadi jangan sampai profesi guru ini malah berkurang ya bro. Iya. Karena tidak adanya tadi yang Bro Ahmad bahas itu minim banget tentang tenaga pengajar bisa melakukan riset gitu ya, penelitian, dan juga mungkin yang gue tahu juga tentang kesejahteraannya belum terjamin ya bro ya. Banyak guru honorer Ya, banyak guru honorer yang mohon maaf, sedih banget gue kalau dengar cerita guru honorer ya, terutama yang di tingkatan SD ya, maupun sampai SMA, baik di kota maupun dari daerah juga sama. Itu miris sih di Indonesia. Jadi jangan sampailah negara kita kekurangan tenaga pengajar karena
itu tidak dilirik gitu loh sama masyarakat Indonesia sendiri. Itu sayang banget. Kemudian yang ketiga bro, ini ada sangat kaitannya dengan pendidikan juga, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Jadi di sini juga tadi sempat disinggung bahwasanya pendidikan sekarang sudah modern, oleh karena itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membuka peluang baru dalam pembelajaran ya. Banyak kemudahan-kemudahan dalam penggunaan teknologi, tapi kalau kita lihat faktanya ada ketimpangan terkait dengan kesejahteraan akses ya, di mana kalau kemarin bilang mau memerdekakan semuanya, tapi kan ada beberapa daerah yang memang tidak terakses secara teknologi maupun digitalnya bro. Jadi bukannya maju bareng, merdeka bareng, tapi malah ada ketimpangan yang tidak menyebut teknologi itu semakin tertinggal gitu bro. Nggak merata ya. Antar daerah, kota maupun desa. Juga ada juga faktor resiko ketika menggunakan teknologi, yaitu ketergantungan. Ketergantungan ini bahaya juga ya. Apalagi kita sebut bahas Gen Z ya. Kalau nanti teman-teman mau lihat kontennya bisa klik ya bro. Video sebelumnya Gen Z ini dari lahir sudah ada teknologi bro. Jadi kalau ketergantungan ya akan sangat berbeda sekali. Yang penting sebenarnya adalah dalam pemahaman teknologi ini interaksi manusianya yang sangat penting, karena di sini kita juga pernah bahas konten ada yang namanya adab dan etika ya. Adab, etika sehingga merubah perilaku ya, kebiasaan. Kalau beberapa saya lihat di berita pendidikan di luar negeri itu sudah menggunakan teknologi, tidak ada manusianya yang mengajar itu kan menurut saya nantinya etika ada ya, itu kan juga perlu dalam pendidikan. Jadi teknologi ini harus seimbang dengan manusia gitu bro. Yang keempat bro, jadi di sini tantangan yang lainnya dalam dunia pendidikan adalah yang paling penting adalah kurikulum. Kurikulum ini kan sebagai alat ya, alat terkait dengan implementasi pendidikan. Nah, kurikulum ini kalau kita amati ganti presiden atau ganti menteri, ganti kurikulum. Artinya harusnya setiap adanya pergantian ini jangan ganti keseluruhan ya. Artinya yang sudah baik bisa dipertahankan ya. Yang belum baik kita kerjakan baru supaya bisa lebih baik. Harapannya kan seperti itu ya. Jangan diganti-ganti terus, akhirnya ya belum masanya habis atau sudah menjelang selesai pergantian, kita baru bisa mungkin menjalankan kurikulum tersebut, atau masih banyak kebingungan dalam implementasi kurikulum tersebut. Ketika gonta-ganti juga secara output itu menunjukkan tidak signifikan, karena belum tentu semua institusi pendidikan itu bisa menerapkan kebijakan-kebijakan baru seperti itu dalam pergantian kurikulum. Jadi di sini perlunya adanya revolusi kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum ini bisa memiliki dampak yang memang positif ya bagi pelajar maupun mahasiswa ya. Kaitannya dengan output ya, output soft skill dan hard skill yang relevan. Jadi kalau bisa kurikulum ini mampu berkolaborasi supaya adanya link and match antara pemerintahan misalkan, kemudian antara pendidikan, industri itu saling menjembatani agar nanti outcome-nya siswa atau mahasiswa maupun pelajar bisa mendapatkan hard skill, soft skill, dan literasi kita juga kita lihat faktanya menurun ya bro. Apalagi semenjak ujian nasional itu dihapuskan. Itu menurut gua fakta yang sangat terasa banget lah. Iya, kerasa banget sih. Yang tadinya siswa pada belajar di UN, sama sekali mereka juga belajar kan. Dan itu ternyata nggak berdampak ketika saat hanya kelulusan, tapi berdampak ke belakangnya gitu, ke dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak gitu kan. Jadi mereka jadi malas belajar. Nah, ketika UN dihilangkan itu ternyata
gue dapat berita ketika lulusan Indonesia itu daftar ke sekolah luar negeri di Belanda atau di negara Eropa lainnya, ada beberapa sekolah yang nggak terima karena kita dianggap tidak sesuai standar nilai dari sekolah mereka gitu loh. Dan juga kita dianggap mengalami penurunan standar karena kurikulum Indonesia itu ya itu tadi yang Bro Ahmad bahas, sering gonta-ganti gitu. Jadi sangat disayangkan banget ketika kurikulum ganti. Indonesia kan luas ya bro, masa iya setiap pemerintahan kurikulum ganti terus seluruh sekolah institusi di pendidikan di Indonesia harus bisa menyerap, berarti kan dari nol lagi kan, dari nol lagi, pemaparan lagi, penjelasan lagi, kebijakannya lagi. Itu menurut gua apa ya, yang gue lihat faktanya di Indonesia tuh sangat tidak efektif dan efisien. Dan semoga di era ini kurikulumnya akan yang baru, mungkin ada kurikulum yang baru nggak? Belum ada itu sih informasi lebih lanjut ya, karena kemarin baru dilantik ya. Nah, kayak tadi sempat dibahas ujian nasional ya, memang faktanya kita mengalami ujian nasional ya bro. Iya, dan mengalami persiapannya itu butuh persiapan yang lama, dan di situ malah kita justru belajar ya bro untuk mempersiapkan ujian nasional, karena mau nggak mau standarnya itu nasional. Standarnya nasional. Kalau ini kan standarnya antar sekolah masing-masing, apalagi ada zonasi. Zonasi itu kan istilahnya kita bersaingnya udah kurang. Nah, wilayahnya udah terpatok-patok ya. Nah, dengan adanya ujian nasional lagi, kemungkinan ya momen-momen belajar ini yang justru kalau saya jujur bro, waktu ujian nasional belajar ya waktu akan menghadapi ujian nasional. Nah, gitu. Nah, kalau nggak ada ujian nasional ya gimana ya, nggak ada tantangan, nggak ada persaingan positif ya, persaingan positif, dan nggak ada impian untuk melangkah lebih lanjut ke jenjang mana yang mereka pilih selanjutnya tadi penjelasan kita. Iya, sampai ada gue baca ini bro, siswa itu sholat tahajud cuma pas UN doang. Jadi ya karena demi UN biar lulus itu, jadi mereka belajar sholat sambil sholat tahajud. Jadi mereka benar-benar disiplin juga mungkin ya. Nah ini impact dari hilangnya UN itu sangat luar biasa. Habit di sekolahnya pun juga berbeda. Dari akhirnya membuat negara kita dicap menurun standarnya sama luar negeri. Imbasnya lagi generasi kita yang Gen Z ya berarti ya yang kena itu ya. Gen Z jadi pola pikirnya sulit lah beradaptasi dengan kondisi era sekarang ya. Gitu. Oke, itu dari pendidikan. Ya. Sekarang kita lanjut ke ekonomi. Ekonomi itu saling berkaitan dengan pendidikan. Kira-kira di ekonomi itu seperti apa Pak? Ya, di ekonomi kalau kita sempat analisis ya bro bareng-bareng itu adanya fakta yang menyedihkan tentang daya beli masyarakat Indonesia itu menurun. Itu menandakan adanya deflasi bro. Terus yang kedua faktanya adalah banyak terjadi PHK kan, Di mana-mana aja. PHK yang diakibatkan oleh gempuran barang-barang impor atau investor-investor asing yang masuk ke Indonesia bikin pabrik gitu loh bro, pabrik garment, terus pabrik apapun lah di Indonesia. Di kota kita aja banyak bro yang asing itu pada invest, contohnya di daerah Tegalsari itu di penggalangan ikan itu banyak cold storage itu gudang dingin yang dipakai buat nyimpan ikan, cumi dan lain-lain hasil laut lah yang dimiliki oleh orang-orang asing, Korea, Cina, itu disimpan di situ, habis itu diekspor lagi ke negara mereka. Mereka itu dapat harga dari nelayan kita itu sangat murah bro, karena mereka belinya langsung tontonan itu. Nah itu salah satu kondisi yang menyebabkan akhirnya pabrik-pabrik atau industri-industri
di Indonesia itu mulai bangkrut dan akhirnya PHK banyak banget kan akhir-akhir ini, dan juga karena sulitnya juga dalam mencari pekerjaan kan di Indonesia, banyak syarat dan ketentuan tapi SDM-nya nggak bisa ngikutin kan, karena mungkin dia tadi berkaitan juga dari pendidikannya juga, dari cara pola pikirnya, yang akhirnya juga si owner atau perusahaan itu melihat SDM yang masukin lamaran itu setelah di interview itu nggak sesuai standar mereka gitu. Itu yang menyebabkan di Indonesia itu sulit banget lah buat generasi sekarang dalam mencari pekerjaan gitu bro. Terus ya ada gempuran brand-brand besar ya bro. Ya gempuran brand besar itu di Tegal aja yang gue nggak nyangka ya Starbucks bisa masuk ke sini. Berarti kan mereka menganalisis bahwa ekonomi di Tegal ini baik kan, mungkin dicap konsumtif mungkin ya daripada ya mungkin menurut gua Indonesia memang kurang produsen sih, banyakkan konsumen daripada produsen ya gitu bro. Terus yang terakhir di ekonomi yang kita bareng-bareng bahas itu sulitnya pengusaha lah, termasuk gua itu termasuk Bro Ahmad juga ya di bidang pendidikan juga, tadi kan riset and development ya sebenarnya. Gue juga di pengusaha juga sebenarnya pengen banget bisa research and development itu, berkarya lah, menciptakan apa gitu loh. Seenggaknya barang yang kecil lah bro, bikin earphone aja deh. Gimana sih caranya bikin earphone gitu loh. Itu di Indonesia sulit banget buat mendapatkan, pertama akses bahan bakunya, kedua akses alat-alatnya, ketiga administrasi perizinannya ketika membuat pabrik kayak gitu kan, itu sulit banget. Akhirnya ya itu yang tadi gue bilang, kita itu produknya digempur oleh produk-produk luar, impor semua barang-barang Cina yang murah gitu dan lain sebagainya, ya akhirnya masyarakat Indonesia juga jadi jualan juga di TikTok, di Instagram, Shopee dan lain sebagainya, marketplace lah. Intinya kita itu dibikin oleh asing sebagai budaknya mereka bro lama-lama. Kalau kita terus menjadi konsumen, tidak berpikir untuk menjadi produsen gitu. Benar sekali bro. Kemudian fakta yang lainnya UMKM ya bro. Ya UMKM ya, dalam lingkup di Tegal ini masih skalanya mikro ya bro. Iya betul, skalanya mikro. Dan kalau kita bisa berpikir lebih luas lagi dan flashback ke belakang, itu kita itu udah tertinggal masa industri itu, era industri. Harusnya kan dari pertanian, industri, terus jasa kan. Sekarang kan kita udah ke lompat nih, kita kehilangan industri, era industri di Indonesia. Yang harusnya ketika kita bisa mencapai di era industri itu akan banyak banget nih pabrik-pabrik ya, tapi yang asli Indonesia ya, itu ada harusnya di Indonesia gitu loh. Nah, tapi itu menurut gua kalau kita membiarkan era industri itu hilang itu bro, bener-bener kita nggak mikirin buat bikin apapun lah, jadi produsen lah intinya. Kalau kita nggak memulai, misalkan bikin tadi yang gua sebut earphone ataupun yang PT Pindad kemarin tuh yang dipakai Pak Prabowo itu mobil barunya, gue juga mikir ternyata PT Pindad bisa bikin mobil. Nah itu salah satu menurut gue luar biasa ya, gitu ya, apresiasi ya dari gua. Pak Prabowo bisa menemukan orang Indonesia yang katanya dulu sempat kerja di General Motor kalau nggak salah tuh, itu ditarik ke Indonesia buat bikin mobil di Pindad. Dan menurut gua desainnya oke banget sih, mesti kayak keren banget lah itu. Menurut gua itu salah satu cikal bakal yang semoga kita bisa mencapai era industri ya bro di Indonesia, yang akhirnya bisa banyak menyerap tenaga kerja dan juga bisa intinya bisa mesejahterakan lah negara rakyat. Birokrasinya juga mudah-mudahan mudah. Dan juga inilah buat kayak Bro Ahmad misalkan pengen ada riset and development, semoga dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini sebagai Presiden ke-8 bisa lebih didengar lah, transparan,
lebih didengar juga ketika ada ide pengen bikin apa gitu kan. Karena emang kita sebenarnya idenya banyak Pak, tapi sulit buat dieksekusi gitu. Karena ya itu tadi terbentuk banyak hal di Indonesia. Keterbatasan sih, sangat sangat luar biasa lah keterbatasannya. Gitu bro. Nah, ini tadi ekonomi ya bro. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya hukum ya bro. Ya hukum nih ada apa namanya? Ya gue gimana ya ngerasain sendiri bro di hukum ini bener-bener gue nggak ngerti sih kenapa sih di Indonesia tuh susah banget hukum sama rata gitu loh. Maksudnya antara rakyat biasa, pejabat, influencer dan artis dan sebagainya itu harusnya kan sama rata kan kalau hukum kan, iya nggak sih? Ya, contohnya hukum sekarang berpindah ketika sudah viral di medsos. Nah iya itu kan hanya mementingkan power di elektabilitasnya aja kan. Tapi kan harusnya hukum tuh sama rata gitu, sama rata. Mau siapapun itu ketika ada yang mengadu ke salah satu aparat hukum harusnya mereka bisa mengayomi kan, melindungi yang benar gitu loh, dan juga adil gitu kan. Tapi yang gue alamin bro, ini kan gue kebetulan lagi ada kasus sendiri ya ya kasus penggelapan dana investasi lah bro, yang nilainya lumayan gede. Jadi ketika gue ngadu ini ke ya gue sebut aja ke polisi lah ya, ke polisi ya mereka bener-bener ya mohon maaf lambat gitu loh. Gue ngadu dari bulan Juni sampai sekarang tidak ada apa namanya Perubahan yang signifikan. iya perubahan yang signifikan. Gue nunggu banget ya, ini gue minta tolong lah ke Pak Polisi yang terhormat lah, tolong saya sebagai rakyat biasa tolong diayomi lah, saya yang di posisi yang korban loh, dan korbannya juga bukan saya saja, ada banyak korbannya Pak di kasus ini. Jadi saya mohon bisa diayomi dan dibantu seadil-adilnya untuk menemukan solusi yang terbaik lah buat kasus gue ini. Terus yang selanjutnya ada bidang apa lagi nih yang mau kita bahas? Ini ada politik. Jadi kalau politik ya kita sempat ramai pada tahun kemarin ya bro. Iya. Terkait dengan apa ya, demokrasi ya bro. Ya betul, tentang demokrasi, terus oligarki kan, yang mana terus juga undang-undang atau gua sebenarnya nggak terlalu paham tentang politik ya, cuman fakta yang terjadi bisa loh aturan negara yang udah ada dari kapan tahu dirubah dalam waktu sehari atau berapa hari itu kemarin, singkat banget lah gara-gara ada kepentingan. Itulah ya, nggak mau kita bahas lah, lu pada tahu semua lah. Ya intinya ya bro ya, dalam politik ini jangan sampai kayak kemarin lah, di era kemarin. Gue sangat berharap sama Pak Prabowo bisa menjadi percontohan yang baik lah dari segala bidang apapun, termasuk di politik ini. Intinya harus jadi teladan yang baik dan transparan buat rakyat Indonesia. Karena kita tuh melihat Pak, sangat melihat, mengamati, kritis dan lain sebagainya lah. Gitu Pak. Iya. Selanjutnya apa lagi bro? Selanjutnya ini ada infrastruktur. Jadi kalau di infrastruktur itu kalau kita lihat pemerataan dan pemeliharaannya ya, kemudian dalam infrastruktur ini kadang kalau kita lihat proyek-proyeknya itu bro, itu biasanya ada oknum-oknum yang nakal ya bro. Gue juga pernah ada bergerak di bidang infrastruktur bro, dapat proyek dari pemerintah umum lah ya, itu banyak oknum dan itu benar-benar menggerus keuntungan sih. Jadi gue dapat proyek 3 titik ya, untungnya nggak seberapa lah karena habis buat oknum itu seperti itu. Jadi akhirnya ya akhirnya, tapi waktu itu gue ngerjain proyek nggak ngurangin kualitas ya, standarnya tetap standarnya yang akhirnya gue lebih memilih udahlah nggak apa, gue untung sedikit daripada gue dapat karma atau dosa dari masyarakat yang mengeluh ketika menggunakan akses jalan itu. Gue waktu itu dapat proyek jalan gitu, gue nggak mau
dihujat lah atau didoain siapa yang ngerjain ini jalan jelek banget. Gue nggak mau kan kayak gitu kan. Gue lebih milih udah nggak apa gue untung dikit tapi jalan yang gue kerjain pengen gue kerjain itu bagus lah sesuai dengan spek yang dikeluarin. Ya minimal sesuai standar ya dan bertahan lama. Nah selanjutnya itu ada pangan bro. Ini kalau kita ngomong pangan sebenarnya kita kan terkait dengan sumber daya alam yang dimiliki itu kan Ya. melimpah itu. Melimpah. Tapi kadang-kadang kita sering lihat di berita apa-apa pangan itu selalu impor, Betul. beras, terus ini kan maksudnya padahal kan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Tanahnya luas, masyarakatnya banyak, subur lagi, ya kan? Kurang apa coba Indonesia kalau ya itu tadi miris lah. Kita sering banget impor beras kan. Kayaknya eranya presiden yang kemarin itu paling besar impor beras. Gue nggak ngerti sih maksudnya gimana sih ngurusin si menterinya ini kan yang era sebelumnya kan. Ya kita berharap lah semoga di eranya Pak Prabowo ini kabinetnya bisa ngurusin ini bidang pangan ya bro ya bisa lebih baik. Intinya kita jadi produsen Dan saya sebenarnya pengen ke depannya bro, ketika ada generasi Z atau generasi sekarang itu bercita-cita pengen jadi petani. ya. Pernah dengar nggak saya ini? Gak pernah sih. Gak pernah. Bahkan orang-orang yang pengen petani harus ke Jepang dulu kan. Iya. Padahal itu kan kalau kita bisa mengelolanya dengan baik ya petani atau perairan lah intinya. Ya kalau gue lihat di luar negeri mungkin contoh simpelnya ya gue pernah lihat di daerah Jepang atau Korea itu pembibitan udah pakai drone, terus pengairan juga udah otomatis. Iya, internet of things. Jadi benar-benar kita tuh manfaatin teknologi. Gue sih berharapnya dengan adanya teknologi ini ya bidang pangan ini ya bisa membantu gitu loh kita jadi produsen. Apalagi programnya Pak Prabowo itu kan makan gratis ya bro. Iya. Dan makan gratis ini ternyata kalau saya lihat tidak sembarangan program, tapi ada riset-riset yang menunjukkan dengan adanya program ini itu bisa memberikan dampak terhadap kualitas asupan. Iya. Dan juga impact-nya kan ke itu kan disebar bro. Iya. Kalau setahu gue itu disebar ke UMKM kan yang istilahnya dalam bentuk kedai gitu. Mengakomodir dari pembuatan sampai transformasinya ke setiap sekolah-sekolah. Ya gitu bro, kalau buat di bidang pangan gue sih berharapnya juga kita jadi produsen pangan apapun itu lah, mau beras, mau sayur, mau buah-buahan, mau daging. Kita sudah punya sumber daya alamnya, kita harusnya bisa berdikari. Betul, bisa berdikari, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Syukur-syukur lebih-lebih bisa kita ekspor gitu kan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan kesejahteraan. Jadi kalau kita lihat kesejahteraan di Indonesia ya, kalau tadi kita udah bahas buruh dan lain sebagainya, memang masih sangat kurang ya. Nah, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang bro, platform media sosial. Jadi kalau kita lihat generasi sekarang, generasi yang dulu bahkan baby boomer, saking mereka sejahtera ya. Jadi mereka dia lebih memilih jalan untuk mengikuti tren saat ini ya, joget-joget di TikTok, kemudian di sawer ya, bahkan konten-kontennya kayak misalkan konten-konten bikin konten yang tidak edukasi lah, konten-konten misalkan konten-konten dalam tanda kutip mengemis dan lain sebagainya. Ya intinya sebenarnya joget-joget menurut gue itu juga kayak kayak mengemis juga, cuma lebih effort gitu loh, ada gerakannya kan. Kalau pengemis kan ya kita lihat sendirilah di mana-mana pasti ada pengemis lah bro ya. Entah itu anak kecil bahkan sampai yang tua, bahkan mohon maaf sampai ada yang nggak lengkap
tubuhnya juga ada, ngemis juga. Di Indonesia banyak banget lah. Itu salah satu fakta yang terjadi di Indonesia. Apalagi kalau bicara data ya, tingkat kemiskinan di Indonesia lu cari sendiri aja lah di Google banyak. Ya gitu bro, intinya kesejahteraan benar-benar harus dipikirin sama era pemerintahan Pak Prabowo ini ya. Dari generasi baby boomer sampai Z, dan mungkin nanti ke depan sudah ada cikal bakal generasi alpha ya. Itu ya mohon Pak Prabowo bisa lebih memikirkan kesejahteraan rakyat itu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini selanjutnya Prof. Haki, ini ada yang terakhir nih Prof. ya. Yang terakhir Yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan Prof. Haki. Menurut Prof. Haki, dalam kesehatan ini seperti apa Prof? Ya, dalam kesehatan ini sebenarnya menurut data dokter di Indonesia aja masih sedikit tuh. Dengan jumlah populasi Indonesia sekitar 200 juta ya, 200 juta. Terus juga jumlah dokter sekarang kalau gua lihat itu sekitar 100 ribuan kan. Berarti kan kalau dibagi ya 200 juta dibagi 100 ribuan, itu kan satu dokter berarti bisa nanganin 1.000 orang. Itu benar-benar kurang. Dan juga ditambah alat-alat sih, alat-alat kesehatan, terus fasilitas di kesehatannya itu tidak merata. Ada juga yang di kota-kota juga, di daerah-daerah juga tidak memadai juga. Terus gini bro, fakta yang miris lagi tentang data rakyat menengah ke atas itu malah enggan buat berobat di Indonesia sendiri, Malah keluar negeri. Iya, kebanyakan keluar negeri. Dan yang gue baca, karena mereka lebih memilih berobat di luar negeri, Indonesia itu mengalami kerugian devisa sebesar 180 triliun di era kemarin. Kemudian juga kalau lihat yang berita viral yang kemarin kan terkait dengan dokter yang di Karantina Tegal ya. Iya. Yang itu juga merupakan salah satu faktor pendidikan yang mungkin harus dibenahi untuk lebih baik lagi dalam istilahnya ya, tidak ada senioritas, kemudian juga bulian ya, itu dihilangkan. Kemudian kedepannya juga supaya pendidikan dokter ini banyak mendapatkan beasiswa sehingga tidak mahal ya. Nah yang terakhir ini ada berita viral juga nih bro, yang sangat mengecewakan gue lah sebagai Rakyat biasa, rakyat Tegal dan rakyat biasa juga. Jadi berita dari bidang kesehatan ini, ternyata ada rumah sakit di Tegal yang memasukkan klaim BPJS bro. berarti memanipulasi. Iya, memanipulasi, dan itu menyebabkan kerugian sebesar 4,7 miliar. Wah, banyak ya. Itu. Jadi buat orang-orang yang ada di dalam rumah sakit tersebut atau yang niat udah pengen memasukkan klaim tersebut ke BPJS, harusnya itu pikir panjang lah, jangan jadi oknum seperti itulah ya, karena itu duit rakyat gitu Iya, merugikan rakyat. Iya, sangat jelas merugikan rakyat dan sangat disayangkan sekali ya bro, itu terjadi di kota Tegal. Itu bro. Oke, Bro Haki. Jadi itu beberapa hal yang kita lihat sebagai rakyat biasa ya Bro, dan khususnya kami sebagai rakyat Indonesia, semoga apa yang kita bikinkan konten ya, pembahasan kali ini merupakan bentuk sebagai perhatian kita terhadap pemerintah dengan kabinet merah putih yang baru sekarang ya Bro. Betul banget Bro Ahmad, karena jika tidak diperbaiki, negara ini tidak akan menjadi negara apapun di mata dunia, bahkan dianggap turun standar sama negara-negara lainnya. Kecemasan akan terus membesar karena terus adanya ketidakpastian di semua bidang. Nah ini yang kita harapkan, akan adanya kepastian ya bro ya, Iya. perubahan yang sangat signifikan di era pemerintahan Pak Prabowo dan kabinet merah putih. Oke, sekian video kali ini. Subscribe channel ini dan follow juga Instagram kami di Edukasi Now dan Kaki Hafiz M dan Ramdhaniku. Jangan lupa kita masih ada giveaway ya, Ya, siap. masih ada giveaway.
Terima kasih sudah menonton. Salam edukasi now, pintar itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi now, pintar itu penting.